sekarang akhirnya banyak banget model bisnis baru ya. Adakah limit atau batasan dalam fikih gitu? Dalam kita boleh mengambil profit dari apa-apa yang berbau agama. Ada nggak sih Ustaz, batasan fikihnya gitu? Apa sih yang boleh kita profitkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Kita Insyaallah dipertemukan kembali di Takjil kali ini. Jadi ngomongnya Talkjil, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Hafizahullah Ta'ala. Depan kita nih juga kayaknya Ustadz juga nih, Masya Allah. Bukan kayaknya, memang Anda Ustadz. Enggak, belum LC. Oh, belum LC. Kalau di Mesir Ustadz artinya itu abang-abang laundry juga Ustadz juga. Oh iya, panggilnya begitu ya? Iya Ustadz. Oh. Jadi kalau manggil kuli juga sama gitu kan. Panggil dia Ustaz gitu kan. Ayo gitu sambil ngangkat cangkul dia gitu. Oh iya. Kalau di Saudi Ustadz profesor. Jadi ada A-nya titik gitu kan, Hamzah titik. Gitu. Kayak prof titik apa gitu kan. Di Mesir beda ya. Ya, kuli, supir, Ustadz. Ya, semua tergantung setiap kebiasaan negara di negerinya itu. Jadi ada cerita lucu juga itu, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti katanya. Awal kali datang ke Saudi, orang kan panggil dia Syekh gitu kan. Nah itu kalimat besar banget kalau di negeri dia kan. Dan beliau waktu itu tawadhu'nya ya nggak mau dibilang gini. Sampai suatu hari ada orang yang lagi marahin anjing ya, maaf ya, marahin anjing. Dia bilang ya Syekh gitu kan juga. Astagfirullahaladzim. Jadi katanya baru ada tahu bahwa penggunaan Syekh di sini ya terlalu luas lah di tengah kaum ini. Jadi dia pun merasa terhibur gitu. Iya. Di Mesir. Kok di Mesir Syekh ya guru atau orang udah tua gitu kan. Cuma kalau Ustadz, jadi kalau lu pengen manggil gue Ustadz boleh sih. Ustadz laundry juga bisa sih. Bisa juga ya? Iya, Ustadz. Makin kental dong ya. Makin kental lo dibilang jual agama ya. Iya. Kayak panggilan kehormatan gitu ya. Iya. Okay. Lebih tua gitu Ustadz atau kayak gitu lah. Nah, coba mungkin silakan lo mau bertanya seputar, kalau gue lihat dari sosial media lo kan luar biasa ya netizen ya. Giliran Ustadz lo ngajarin tahsin apa segala macem gitu kan. Tapi nyatanya begitu jualan parfum pakai ayat-ayat dibilang jual agama. Iya. Ya itu kan kalau hanya fokus pada ustadznya aja atau mungkin ngajarnya aja disangkanya. Kalau misalnya kita ngajar doang, ntar bergantung sama umat gitu. Oh. Tapi kalau kita jualan mie goreng bahkan atau apaan dibilang kok jualan gitu kan. Emang kenapa? Dia bukannya takdir udah Allah rapihkan buat hambanya gitu. Wow. Jadi alasannya ada aja. Murni orang pelit aja sih sebenarnya Bang. Emang Tapi gak mau beli gitu ya? Iya. Sampai gue tuh di Mesir Bang, sampai harus diundang seminar terkali sama KBRI. Undang seminar ngajarin konten. Dan pertanyaan paling banyak itu gimana ya kita keluar dari kotak yang sempit ini ya gitu kan. Kayak kita mau ngonten yang lain ngajarin orang masak gitu kan. Ya itu sebenarnya kadang-kadang orang ngonten selain belajar di Mesir atau ilmu itu kan supaya kadang-kadang Ustadz kita nggak keganggu jadi belajarnya. Karena berhenti ngajar tahsin online sebenarnya gara-gara jadi stuck gitu Ustadz. Jadi kita nggak fokus ngajinya. Kadang Syekh koreksi A, kita belum ngoreksi, kita udah ngontenin duluan gitu tentang A gitu. Saya dikoreksi sama Syekh saya gini. Tapi akhirnya pas saya balik ke Syekh hari Selasa atau Rabu masih salah yang A tadi gitu. Yeah. Karena nah akhirnya nggak ngonten lagi kan saat yang masalah ngaji nih. Jadinya saya ngonten traveling Mesir gitu kan, masalah adab-adab berumah tangga segala macam lainnya. Tapi sambil ngeliatin lifestyle lah gitu. Tapi jadinya walaupun kita ngonten yang lain nih, rumah tangga, ngomongin apa namanya promosi travel, walaupun travel ke Malaysia kayak kemana gitu kan, itu kita dibilang jual agama. Padahal kita nggak sama sekali pakai ayat. Kita pakai fitur aja nyebutin kalau pakai travel ini kalian bisa A, B, C gitu kan. Sepatu ini A, B, C jual agama. Sama aja kayak pokoknya Ustadz itu dibilang kalau jualan jual agama. Kalau misalnya nggak jualan dia nyangkutin diri sama apa namanya uang umat. Iya ini apa ngandelin dari mukafa apa istilahnya ya? Iya, amplop Jumatan. Sensitif banget ya. Iya, nah makanya gimana cara ini secara anasat ngasih angin segar, bukan angin segar ya. Harusnya ngasih kayak orang yang sesak napas dikasih oksigen gitu Sat. Istilahnya anak pengen orang-orang yang belajar agama sambil jualannya nggak ada hubungannya sama ilmu dia gitu kan, tapi halal, akadnya syar'i, semua syar'i. Bukan masalah kita harus ngebalas apa ya, tapi apa sih sebenarnya dalam fikih itu batasan kita dibilang menjual ayat-ayat Allah harga yang samanan qalila gitu. Kadang kan kalau misalnya kita balik ke Al-Baqarah kan ada kayak
apa ya? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila kan di Al-Baqarah ayat 41 gitu kan, yang wa aminu bima, yang itu kan, yang bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati. Jadinya kata-kata apa ayat ini banyak orang nggak tahu tafsirnya, dan akhirnya kalau ada ustadz make apa namanya dia jualan, kamu menjual ayat Allah harga yang murah gitu. Oh. Limitnya tuh apa saat sampai jualan itu disebut berjual ayat gitu, atau ayat ini maknanya apa sih Sat gitu, supaya orang tuh jangan pakai lagi gitu ayat ini gitu Sat. Ya Ustadz cuma boleh jualan sirwal sama herbal. Nah herbal kan juga ujung-ujungnya ngomongin korma lagi. Oh, cuma boleh itu, cuma boleh sirwal sama jual siwak. jual ayat, masa ayat Allah dijual 85.000 gitu kan. Wah. Lah kita jual 600, jual agama juga gitu. Jadi serba salah gitu kan. Waduh, susah juga ya. Aduh. Iya Jadi juga Anda pengen ya. tahu, kami pengen tahu fikih sama tafsirnya Sat, itu Sat. Nah, silakan, Kayak Ustadz, biar bareng. kita pun jadi tenang kayak oke, kita nggak jual agama, kita jual barang gitu Sat. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi memang apa namanya, kalau menafsirkan ayat itu kan, menafsirkan itu kan ada kaidah-kaidahnya. Iya. Jangan sembarang menafsirkan aja. Yang paling banyak salah itu menafsirkan kalau dia ada kejadian tertentu yang dialami dalam hidupnya, kemudian dia bawa kepada ayat, karena dia cenderung mencari Cocok sesuatu logi. yang menguatkan dia Ah. untuk membelanya. Jadi itu kadang terjadi kesalahan. Tapi kalau tafsir itu kan harusnya dilihat apa ucapan ulama di dalam ayat tersebut, ucapan ahli tafsir. Ya, kalau misalnya ayat di surah Al-Baqarah itu kan konteksnya itu kan sifatnya orang-orang Yahudi ya. Iya. Dilarang untuk hal tersebut. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Atau misalnya di itu berulang ya di banyak tempat ya dalam Al-Quran. Misalnya di surah Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Terus dikatakan fashtaru bihi thamanan qalila. Qalila, iya. Ya, jadi itu malah orang Yahudi dan Nasara ahlul kitab kan, dua-duanya. Jadi di situ membeli ayat dengan harga yang murah. Memang ayat-ayat itu dia pakai untuk meraih dunianya, dia pakai sebagai apa namanya untuk makan, atau dia memakai dari apa namanya ayat-ayat tersebut di dalam sumpah-sumpahnya atau di dalam hal-hal itu memang diharamkan di dalam agama kita. Ya, tetapi beda ya dengan misalnya dikaitkan dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu bukan kaitannya dengan Al-Qurannya, kaitannya dengan pengajarannya. Iya. Pengajarannya itu kan adalah sebuah nilai. Ya, di mahar aja boleh kan orang mengajarkan. Iya, mengajarkan Al-Quran. Kan Nabi kan nikahkan orang itu dengan seorang perempuan. Itu kisahnya unik juga itu di hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di riwayat Bukhari dan Muslim. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya serahkan diriku kepadamu. Jadi dari kekhususan Nabi SAW, ini khusus Nabi ya untuk Nabi aja. Ya maaf ya Ustadz ya, bukan saya berarti ya. Ya. Jadi boleh perempuan datang berkata, saya serahkan diriku kepada engkau. Kalau Nabi mau menikahi, dia nikahi gitu. Nah, Nabi melihat ke perempuan itu, kemudian beliau tundukkan pandangannya. Artinya bahasa halus ya beliau tidak berkeinginan untuk itu. Maka ada seorang sahabat yang cerdas. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau memang engkau tidak ingin menikahinya, nikahkan saya dengannya. Masuk. Berarti sahabat ini itu ya Sat, apa namanya, bahasa tubuh ngerti gitu ya beliau. Radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, cari mahar. Baliklah dia ke rumahnya, cari mahar. Nggak dapat pula mahar dia. Terus balik lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak ada apa-apa di rumah. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun cincin dari besi. Iya. Ya, sebenarnya cincin besi itu murah kan, tapi murah pun tapi bernilai gitu, ada bisa dipakai. Cari nggak ada. Ya Rasulullah, saya nggak punya kecuali izar yang saya pakai ini. Kalau saya belah dua, sebagainya untuk mahar akan tersikap sebagai aurat saya. Ya, diamlah dia. Begitu Nabi selesai di majelisnya, orang ini mau pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, kamu hafal apa dari Al-Quran? Dia sebut hafalannya surah ini. Ya sudah, kata Nabi SAW, zawwattukaha bima ma'aka minal Quran.
Saya nikahkan kamu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Quran itu. Maksudnya itu kan manfaat dihafal Al-Quran. Para sahabat kalau sudah hafal Quran, biasanya mereka sudah belajar tafsirnya, diamalkan. Itu diajarkan kepada istrinya manfaatnya gitu. Jadi manfaat ini kan bukan menjual ayat-ayat, masa dipakai jadi mahar gitu kan. Terus Nabi SAW pernah datang sebagian sahabat. Sahabat ini melalui satu kampung. Terus mereka minta dijamu. Kebiasaan orang Arab kan, kalau ada tamu berlalu minta dijamu tuh. Ini penduduk kampungnya kikir pula, pelit pula. Terus gimana? Jadi para sahabat kok dijamu sama mereka. Pergilah para sahabat ini. Begitu sudah mulai menjauh dari kampung ini, ada satu orang datang nyusul. Katanya, hal fikum rakin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Ada apa? Kata, ada kepala kampung kami tersengat kalajengking. Nah, sahabat bilang, ada saya. dia ya saya gitu. Tapi kalian nggak mau jamu kami. Saya nggak mau meruqyah kecuali kalian harus ngasih imbalan. Pergilah sahabat ini. Cuma diruqyah pakai surah Al-Fatihah, sembuh tuh sengatan kalajengking gitu. Soleh banget seperti. Luar biasa, sembuh, Masya Allah. Sudah dapatlah mereka itu satu gerombolan kambing dia bawa pulang. Satu kelompok bawa pulang. Tapi oleh para sahabat nggak diapa-apain. Sampai kota Madinah tanya dulu kepada Rasulullah cerita kejadiannya. Kata Nabi SAW, makanlah. Tapi dan jangan lupa bagian saya dari situ. Oke. Candain juga. Maksudnya itu untuk memastikan bahwa itu boleh untuk dimakan. Karena itu datang di dalam riwayat yang lain dari sahabat yang meriwayatkan kisah ini juga. Bahwa Nabi SAW diberi judul bab khusus oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Bab inna haqqa ma akhadtum alaih fil ajr Al-Quran. Bab apa yang hal yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah pada pengajaran Al-Quran. Karena itu kemaslahatan umum. Ya kalau nggak dibolehkan untuk hal tersebut, orang gimana belajar Al-Quran? Dijadikan itu familiar gini, agar supaya orang itu terbiasa dengan Al-Quran, ya kan? Orang yang mengajar Al-Quran itu dia juga perlu biaya, perlu kehidupan. Jadi kalau dia fokuskan diri untuk mengajar, kemudian tidak diberi, ya dia akan sibuk dengan pekerjaan lain, kan begitu? Iya. Kalau dia sibuk dengan pekerjaan lain, akan kurang manfaatnya di sini. Padahal di sini keahliannya, di sini keahliannya. Makanya Abu Bakar Siddiq itu, radhiyallahu taala anhu, semenjak beliau jadi khalifah, Abu Bakar itu nggak ada bisnis, nggak ada kerja. Dia hidup murni dari Baitul Mal. Sebab itu kemaslahatan, digaji dari gaji negara, karena kalau beliau kerja sana sini akan negara nggak keurus. Ya, ada hal yang terlantar. Nah itu hal-hal yang seperti itu harus dipahami. Oh, kalau cerita-cerita banyak orang dulu, saya dulu ingat itu ya, apa namanya, ada saya baca di Wadah ada yang komentar gitu, enak ya jadi ustadz ya kemana-mana naik pesawat gitu ya. Jadi lucu juga sebenarnya. Memang ustadznya mau disuruh berenang gitu antara pulau ke pulau itu. Parah ya. Aduh. Jadi kadang cara berpikir orang itu macam-macam ya. Cuman yang paling pokok itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang beriman, kalian benahi diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tidak di atas hidayah sepanjang kalian di atas hidayah. Kan begitu. Jadi sepanjang kita lakukan itu, syariat membolehkan, hal yang dibolehkan, ya enggak usah kita dengarkan banyak dari apa kata ucapan orang manusia. Jadi menjual ayat-ayat itu kan jelas yang dia apa namanya memakai dari Al-Quran untuk dunia, ya memang dia pakai bukan pada tempatnya, bukan pada hal yang diizinkan, ya itu posisinya, dan itu celaan pada orang-orang Yahudi dan Nasara, dan perbuatannya mereka itu jelas bagaimana sifat-sifatnya. Mengubah itu ya, apa wahyu yang dahulu pernah turun di antaranya ya, ya. Itu salah satu dari ini mereka. Makanya Bang, kalau di apa, kalau gua mentor bisnis gua ya, itu kalau anak belajar bisnis juga, itu ada satu kaedah tuh, kita tuh sering kali tertahan untuk sukses dan segala macam lainnya itu karena kita itu Bang, apa, ngelihat uang itu sebagai sesuatu yang jahat gitu, bukan netral. Padahal uang kan tergantung siapa yang make kan gitu kan. Makanya kayak Syekh Sudais kalau kita tanya, ini rumah beliau di Taif, ini rumah beliau di Madinah. Banyak kan rumah beliau gitu istilahnya kan. Kayak kalau
Brunei, nih bang, gue kan sering ngonten sama teman gue di Brunei di Mesir. Itu setiap kali ngonten Brunei tentang teman Brunei, kita wawancara tentang adu nasib kehidupan lah. Oke. Orang Indo kan lagi kesulitan apalah atau harga naik atau apa sih, mereka suka konten kayak gini kan. Kita nanya kan, bro, dia bisa bahasa Indo gitu kan. Di Brunei apa aja kenikmatan yang kita nggak bisa dapat gitu kan. Kita kalau hafal Quran itu dibayar per bulan tuh 7-11 juta rupiah. 11 juta. Kalau nggak salah 11 juta per bulan. Untuk apa? Ngajar, enggak, hafal Quran. Hafal Quran. Ntar nanti setiap Desember atau November gitu, setiap tahun ya Ustaz, itu mereka bakal dites lagi sama pihak dari negara. Jadi ada utusan negara untuk pembagi rezeki untuk penghafal Quran kayak gitulah pokoknya, kayak ada lembaga khusus gitu Ustaz. Dan itu dari sultan langsung. Habis itu nanti dites lagi. Kalau misalnya 30 juznya dia itu berkurang, jadi cuman kayak hafalnya 25-nya atau 20, nggak diambil pembayarannya. Sekali dia udah akad, kita akan terus bayar kamu. Nanti berkurang jadi 8 juta rupiah, 7 juta. Bahkan kalau separuhnya masih dikasih 5 juta gitu. Dan itu cuma karena hafal Quran doang. Dan di sana kehidupannya sama Jakarta mirip-mirip. Terus kesehatan gratis kan. Sekolah gratis, sampai S3 dibayarin segala macam. Itu konten gue semuanya di atas 10 juta yang kalau ngebahas gituan. Karena orang kayak kita salah negara nih atau misalnya gitu, pada gitu-gitu semua kan, pada kayak gitu kan. Nah jadinya Ana ngelihat dari Brunei itu kayak apa ya, yang mereka terapkan itu yaitu mereka itu sama-sama paham, karena kondisi mereka berbeda juga sama kita ya mungkin ya, ekonomi atau yang lain-lainnya. Itu uang itu bukan hal yang itu kan netral gitu kan, cuman kayak apa sih bang bahasanya, alat untuk uang jadi jahat atau jadi baik kan gitu kan. Iya akhirnya kalau Syekh dibayar mahal di respect juga gitu, nggak kayak kalau Syekh dijemput pakai Alphard terus ini Syekh nggak ngeliat orang kelaparan jadi kan gitu. Padahal kalau dia jadi istirahat, ilmunya kan jadi apa, bisa ditanamkan dengan maksimal dengan istirahatnya, kepalanya, badannya nggak remuk gitu kan. Nggak harus ada satu hari khusus pijet, jadi setiap hari tanpa pijet gas sana sini terbang sana sini, ilmunya tersebar kan gitu kan. Jadi kok di Brunei sana, bahkan kalau kita tanya temen gue bang, itu di sana pengen jadi apa sih? Lu di Mesir sampai kapan? S3. Kenapa S3? Kalau kita doktor atau kayak dosen di sana, dosen agama, lulusan Al-Azhar S3, itu pasti dibayar per bulan tuh sampai 128 juta atau rupiah, sampai 2 juta rupiah. Gaji bulanan. Dikasih rumah 2 lantai, mobil. Jadi istilahnya gitu apa, ilmu tuh jadi kita nggak menyatukan gitu antara pengajar agama tuh nggak boleh ketemu uang gitu kan. Terus ngait-ngaitin zaman Buya Hamka dulu yang katanya apa namanya, kalau pengajar itu mereka nggak pernah dikasih amplop kayak sekarang gitu, satu katanya zaman dulu ya, tapi dikasihnya beras, minyak, jadi mereka bisa hidup, bisa mengajar, tapi nggak bisa jalan-jalan gitu. Gitu gitu loh bang, ya gitu Ustaz. Makanya Ustaz, nah itu penyikapannya seperti apa Ustaz mengenai guru-guru yang profesi guru, ustadz apa segala macam? Iya masalah ini nyambungnya ini Ustaz lebih ke kayak akhirnya kan orang-orang jadi apalagi yang guru-guru pada sampai demo lah sampai apa kan, karena mereka ngerasa harga mereka nggak akan naik, ngajarnya nggak akan maksimal gitu kan, karena akhirnya ujung-ujungnya orang nggak ada yang ngehargai profesi guru gitu kan. Dan masuk ke ranah skeptisitas tinggi juga Ustaz, kayak misalnya kamu mau ngapain, mau kuliah SPP mahal gitu, ke Yaman, ke Madinah misalnya begitu, ngapain ujung-ujungnya jadi marbot kamu? kan stigmanya jadi begitu. Orang tua mikirnya kalau kita belajar agama sekolahnya nanti ujung-ujungnya jadi marbot. Iya kayak begitu-gitu masih nempel loh Ustaz. Masa depannya nggak cerah. Masa depannya nggak cerah. Gitu. Padahal memang kan belum tentu seperti itu gitu Ustaz. Nah, stigmanya nih ya itu kalau guru ngaji begitu, gimana Ustaz? Itu dari makar-makar setan ya, untuk menjauhkan orang dari belajar agama seperti itu. Sebab setan itu yang paling dibenci memang orang yang belajar agama. Simple as that. Yang penting apa saja ya, orang belajar agama itu pasti lebih banyak hal untuk membuat orang lari dari situ. Ya padahal kalau kerja itu tabiat lumrah manusia. Kalau kita buka dari sejarah para sahabat, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada 4 orang yang pebisnis sukses di situ, banyak hartanya. Uthman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya semua tuh. Ya, kalau dihitung hartanya di masa sekarang itu ada hitungannya tuh, besar sekali harta mereka, banyak sekali, triliuner ya. Muridnya Abu Hurairah, Abu Salih, Dakwan, As-Saman, Az-Zayyad. As-Saman itu artinya penjual mentega, Az-Zayyad penjual minyak. Ahli hadis tapi penjual minyak, penjual mentega.
ya kan? Gurunya Imam Muslim, Ali bin Hasan Al-Hulwani. Al-Hulwani itu penjual kue. Oke. Itu ada pekerjaannya melekat gitu. Melekat sebagai ahli hadits, pekerjaannya melekat. Ada gurunya Al-Hakim As-Saidalani, apoteker. Semua segmen ada bang, ya kan? Enggak segmen Islamis doang kan ya kan? Maksudnya semuanya ada. Jadi kalau ustadz bukan berarti konten ngaji doang gitu kan? Zaman ulama dahulu. Sama jualan sirwal. Ya, jadi kalau saya sebut nama-nama banyak lagi, misalnya seperti Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, Abu Awana, penulis kitab As-Sunan. Itu salah satu ini beliau, Al-Qazzaz. Beliau itu kantun itu dari sutra itu dijualin sama beliau. Itu pekerjaan beliau, hirfanya. Jadi itu ada itu biasa, wajar. Orang namanya hidup ya, kehidupan kan. Ada ahli hadits di masa dahulu. Mereka itu sifatnya sangat zuhud sekali, bekerja dengan hasil tangannya sendiri. Nah, itulah seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad itu rahimahullah, kalau beliau sudah ada biaya kerja di Baghdad, beliau pergi lagi rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu. Nah, itu balik. Nah, itu Imam Ahmad. Ada sebagian ahli hadits disebutkan dalam biografinya, mereka itu mengambil upah atas hadits yang dia berikan. Hadits diberikan. Nah, itu enggak dicela dan diambil riwayatnya. Riwayat mereka ada di Kutubus Sittah, para ulama itu. Iya. Karena orang hidup kan, namanya hidup beda-beda kondisinya. Ada yang dia bisa kerja, tapi ada memang dari kecil dia belajar kerja itu nggak ngerti dia kerja. Bisnis aja mungkin kalau dia masuk bisnis rugi terus, ditipu orang. Terlalu baik gitu, ya. Dia nggak tahu cara. Tapi kalau keahlian mengajar, dia punya potensi di situ. Yang seperti ini harusnya didukung. Ya, makanya wajar kalau misalnya kayak Brunei ya, itu sifat negeri-negeri Islam seperti itu ya. Karena di negeri kita kan juga ada sebenarnya. Di sebagian wilayah, di sebagian kota ya, itu kan ada gaji untuk guru mengaji, imam masjid dan seterusnya. Karena mereka lihat ada maslahat di dalam hal tersebut. Ya, pada hal-hal yang seperti itu memang wajar. Karena itu kehidupan umat. Mereka itu hidup dengan Al-Quran, itu kesejahteraan bagi umat ini. Jadi kalau ini maslahat kita telantarkan, itu bahaya besar yang terjadi di situ. Karena itu saya nasihatin nih kepada yang sering komentar-komentar miring ini. Iya nih kalian ya. Nggak, kita juga takutnya khilaf juga. Ya. Mending cari yang lain aja dah yang dikomentarin. Jangan komentarin orang yang mengajar Quran. Wow, ya Allah. Ya. Cari yang lain aja dikomentarin. Kan masih banyak tuh di alam maya tuh yang bisa dikomentarin. Iya, giliran yang iya beneran, maksudnya giliran yang ya kita nggak usah sebut namanya ya. Misalnya terbukti misalnya konten-kontennya ada pelanggaran syariat, disinyalir mungkin itu ada judi online yang arahnya kayak gitu-gitu kan, kok dia malah kayak ketawa-ketawa. Gue pernah lihat beberapa komentar-komentar yang ya maaf ya kayak joget-joget nggak jelas, nggak ada manfaat sama sekali. Itu komentarnya tuh kayak seakan-akan mendukung gitu loh, emoji ketawa, emoji gas, kata-kata kayak gas terus, jangan kendor. Maksud gue kayak kok nggak pada tempatnya giliran kayak orang-orang yang tadi misalnya ustadz atau mungkin jualan sesuatu apa segala macamnya. Ingat ustadz, dunia itu sementara. Maksud gue kayak coba deh, tadi ustadz udah sampein gitu ya. Maksudnya ini kayak nggak nyambung banget gitu loh. Giliran lu konten-konten yang kayak begitu aja, lu kayak seakan-akan support, ketawa-ketawa, kasih api-api. Padahal jelas-jelas nggak jelas gitu loh manfaatnya. Kayak gimana tuh ya Ustadz? Iya paling Ustadz. Yang satu lagi nih yang paling lebih ke sistemnya. Orang jadi anak kan pernah jualan travel umroh juga kan. Sebentar, saya ada satu hal yang saya ingat lagi ya. Apa tuh? Oh iya. Ini para ulama yang tadi seperti disebut kayak Syekh Sudais ya. Punya rumah di mana? Rumahnya di mana? Dari kerajaan. Ya, beliau kan orang penting di negara. Imam itu sudah berapa puluh tahun beliau. Jabatannya itu setingkat menteri sekarang. Jadi itu wajar hal yang seperti negara Saudi itu memberi fasilitas besar kepada. Dan saya punya guru-guru itu anggota Hayat Kibar Ulama. Itu semuanya mobilnya nggak ada yang jelek, mobil-mobil bagus semua. Mercy biasanya. Cuman saya sangat mengerti, saya hidup dekat sama mereka. Mereka itu dunia cuman di tangan doang, nggak di hatinya. Karena itu kalau kita lihat di sebagian syekh kita itu bajunya aja nggak disetrika. Subhanallah. Saya lihat sebagai guru saya pergi ngajar, tumpah teh di bajunya. Baju itu juga yang dia pakai pergi ngajar. Masya Allah.
Jadi hal-hal yang seperti itu biasa di ininya. Itu dari masa dahulu. Karena itu banyak orang keliru di dalam memahami agama sebenarnya. Dia sangka bahwa orang yang belajar agama itu harus Lusuh. kelihatannya papa gitu, harus pakaiannya compang-camping, harus begini. Dia nggak tahu bahwa Nabi juga kadang beliau pakai hulla. Hulla itu baju untuk dari Yaman tuh, baju luar itu khusus untuk menyambut tamu-tamu penting. Dibeliin sama Umar untuk itu, dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu maksudnya didudukkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Yang paling penting itu dunia tidak di hati, itu yang paling penting. Iya. Ya, ibarat perahu, kalau perahunya di atas air itu nggak ada masalah. Masalah itu kalau air di dalam perahu, tenggelam perahunya. Habis deh perahunya. Iya juga. Berarti kalau kemarin sempat ada video viral, ini izin ya Ustadz ya. Ada gurunya Ustadz Zul, Syekh Shalih Fauzan, itu sempat ada video viral kunjungan dari Muhammad bin Salman ke rumahnya beliau yang megah gitu ya. Maksudnya kan gaya-gayanya Saudi kan kalau di sana kan megahnya kan tetap kayak coklat-coklat gitu ya. Iya, mas-mas gitu. Gitulah pokoknya ya. Iya. Habis itu datang Syekh MBS gitu ya, datang berkunjung kalau nggak salah momen Ramadan. Ustaz sempat nyampe nggak video itu Ustaz? Ya tahu. Tahu kan? Ya, Syekh Shalih Fauzan disamperin sama Syekh Muhammad bin Salman gitu berkunjung. Itu komen-komennya wow gitu. Maksudnya nah ini kan Ustaz lebih tahu karena kan beliau kan dulu sempat nyupirin mobilnya Syekh Shalih Fauzan gitu-gitu. Berguru. Maksudnya ini juga sekalian tabayun ya. Maksudnya Anda baca komen-komennya ya Masya Allah tabarakallah gitu, kayak misalnya ya, bentuk sarkas tadi ya maksudnya istilahnya kayak bacanya kayak ya Syekh gitu. Maksudnya gimana nih ente kan Syekh Sultan gitu bahasa Syekh Sultan. Ingat dunia itu begini gitu. Rumah begitu, begana begini. Katanya ente nih Syekh kibar. Miris juga sih sebenarnya sih ngeliat-liat kayak komen-komen kayak begitu. Kayak seakan-akan pokoknya kalau udah Syekh, pokoknya hidupnya harus miskin gitu. Kan jadi kayak begitu Ustaz. Kalau dari kata Bang dari gini ya? Ustaz, yang pengen kita tanya juga, kalau bisnis itu kan harus siap perang melawan arus segala macam tren dan segala macam Bang ya kan sih? Yeah. Istilahnya harus ready dari segala kemungkinan terburuk lah Ustaz. Kadang-kadang orang nggak bisa ngemisahin gitu antara orang emang fokus bisnis sama ini sekarang dunia bisnis nih udah bukan Ustaz lagi nih. Dia fokus bisnis sama gimana dia nggak masukin dunia di hatinya. Karena Anda kan tahu orang-orang bisnis yang apa ya, wah penguasa pasar banget itu Bang ya, istilahnya kayak ada tren dia yang menang, ini apa yang dia menang. Tapi ketika ibadah nggak pernah telat. Tapi ketika orang keluarganya butuh dia langsung keluarin aja gitu kan. Itu nggak kayak expose. Nah bukan nggak expose, masalahnya orang itu sama kayak tadi ngegabungin antara ustadz dengan uang itu nggak bisa menyatu gitu kan. Sampai akhirnya kalau dia nggak kerja dia makan uang umat, kalau dia kerja dia ustadz pedagang gitu, istilahnya bahasanya buruk tapi dalam konteks yang buruk gitu ya. Nah sebenarnya sebagai orang yang fokus dua-duanya gitu, apalagi anak pribadi kan juga fokus juga di belajar, anak juga bagi waktu untuk dagang juga, ngonten juga kan Sat. Gimana cara kita tahu atau mengecek diri kita kalau dunia itu seenggaknya apa ya, indikasi basicnya, indikasi yang paling dasarnya untuk tahu dunia kita di hati atau di tangan Sat. Ini keren banget Sat, apa namanya, dijadiin tablik akbar mau anak bikin IO-nya Sat. Dunia di hati ya, bukan di tangan gitu ya. Dunia di hati ya versus dunia di tangan. Karena kita selalu orang Ustaz selalu bilang zuhud tuh nggak ada hubungannya dengan kekayaan atau kemiskinan gitu. Itu memang rezeki dari Allah, bagian yang berbeda-beda gitu kan. Zuhud ya zuhud gitu kan, sikap dan prinsip. Tapi orang masih nggak bisa ngebedain Sat gitu. Anak pun juga jadi takut ngeliat uang juga kan. Aduh ini jadi nggak zuhud nih. Orang tua mainannya zahid gitu kan. Ntar keluar dari jalan doanya gitu. Jadi gak zahid dong. Jadi gak zahid. Jadi layazhud namanya. Gimana tuh Ustaz? Ya jadi apa namanya, memang tadi saya beri contoh ya dari apa namanya para ulama sebelumnya dan para sahabat. Ada dunia di tangan mereka, cuma mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Dunia dia pakai untuk tangganya menuju kepada akhirat. Dunia dia pakai untuk berbuat amalan-amalan yang baik. Paling tidak dia punya dunia supaya dia tidak tadahkan tangannya kepada orang meminta-minta. Itu kan niat bagus untuk itu. Itu niat minimal Sat ya berarti ya. Ya sebab banyak ya dari para ulama ahli hadits juga beraneka ragam ya. Seperti Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu dikenal
kaya raya, dermawan, pebisnis Ibrahim. ulung tuh Ibrahim Mubarak ya. Dia pebisnis, selalu untung ya katanya. Kemudian apa namanya? Ada sejumlah ulama itu dia ini karena dia pebisnis, dia membiayai ahli hadits yang lain. Ahli hadits dikirimin apa namanya kayak gaji bulanan gitu, santunan bulanan sama dia. Jalan surganya gitu iya. maksudnya. Tapi ahli hadits juga, Iya. ahli hadits juga. Jadi maksudnya itu nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum. Kami sudah bagi kehidupan mereka. Allah yang sudah membagi. Ada yang diberi lebih, ada ini. Ada sebagian orang punya ilmu tapi dia masuk ke bisnis, bagus, dia bisa ini, bisa itu. Ada sebagian orang enggak, dia hanya harus fokus satu. Kalau dia gabung ke lain, mungkin dia akan hancur di bidangnya. Nah, itu pemberian yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hanya saja seorang itu mengetahui bahwa dunia lebih besar di hatinya atau akhirat, itu kadang kembali kepada dirinya sendiri dalam mengontrol keikhlasannya, kedekatannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kadang dari tanda-tandanya. Ya. Jadi kalau dia lebih banyak di dalam fokus ibadahnya, semakin dekat dan semakin taat kepada Allah dan semakin mengagungkan akhirat di hatinya, itu tanda bahwa dunia itu hanya di tangan saya. Itu tanda. Tapi kalau misalnya setiap kali cerita dunia terus, biasanya itu kan sebagian ulama mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, dia banyak menyebutnya. Itu terus yang disebutkan ya. Jadi maksudnya kita ndak ada hal khusus memastikan bahwa ini dunia sudah di tangannya atau di hatinya, tapi dilihat pada ciri-cirinya. Dan setiap orang itu namanya manusia, namanya seorang mukmin yang lemah, ya mungkin banyak godaan, cobaan. Dia juga perlu khawatir atas dirinya. Dunia itu kan fitnah. Ya. Jadi jangan ada yang merasa aman dari fitnah dunia. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Allah barik fik. Gimana Zahid Samosir? Sudah ke gambar atau masih ada satu terakhir? Boleh deh kalau memang ada yang masih ada ganjal. Ada satu terakhir berarti palingnya. Tahu. Tahan dulu. Gue mau apresiasi dulu karena memang kayaknya pertanyaannya akan tajam sekali nih abis ini. Karena lu udah membuka wawasan dan juga memancing teman-teman netizen jadi lebih kebuka gitu ya. Wah, ini apa ini bang? Nama lu kan ada huruf D-nya kan. Nah makanya tengah-tengahnya ada aja cara nyambunginnya. Kan Islam itu moderat, Islam itu tengah-tengah. Kan lu juga pasti kan Al-Azhar juga moderat. Tengah gitu. Tengahnya kan D, Zahid ada D-nya tengah, berarti Ardan. Cocok banget. Apa sarung ini Ardan? Ini sarung Ardan, lu gak tahu bro. Ini gua orangnya sarung banget sih bang. Nah iya kan, sarung banget orangnya. Lu kan di Mesir kan sarung banget kan, sarungan mulu kan? Iya, apalagi gue sekarang mulai YouTube bang. Gue ngadain 30 hari 30 video namanya Ramadan Rehab. Jadi satu hari itu gue istilahnya kita nge-vlog kegiatan diundang pengajian kayak atau kita misal makan-makan atau makanan kayak apa, tapi kita ujung-ujungnya ada satu dosa atau kelalaian yang kita berantas. Sampai 30 hari 30 dosa. kita bedah. Cocok pakai sarung. Nah, setiap hari pakai sarung, Bang. Lah iya. Harus nih pasti langsung harusnya tersponsori ya. Harusnya cari sarung yang betul-betul bikin lo tuh gaya lo tuh jadi naik level gitu, Bro. Iya. Sarung Ardan, sarung modern dan stylish bikin sarung naik level, menjadikan gayamu semakin maksimal. Mantap. Memberikan sarung Ardan ini buat Zahid Samosir. Tentunya gue berikan kalau wa iyyakum Allah barik fik. Sarung Ardan bring sarung to the next level. Ini eksklusif banget sih, Bang ya. Oh iya dong. Warnanya golden gitu ya. Boleh dibuka, Bro. Boleh dibuka ya. Ini langsung gue jadiin pakaian utama nih. Wih, buat YouTube nih. Ya, cocok. Coba lu buka itu dulu dong. Itu lu dong. Ini saking canggihnya gue gak tahu nih touchscreen kah? Enggak dong. Kan kardus. Wow, ini kameranya yang mana yang lagi ngeliatin gue nih, Bang? Wow. Cakep ya. Bagus banget. Kayak ada batik-batiknya gitu. Itu makanya pas kan. Makanya gue udah tahu nih. Pasti lu mau nanya seputar permasalahan di Indonesia kan. Makanya gue kasih motif batik. Iya. Ya kan. Sangat cinta nasionalis sekali. Apa bro? Terakhir gue kasih kesempatan. Boleh bro. Oke. Ini gue gak sabar banget sih masuk YouTube nih. Entar lu pakai lu. Subscribe juga teman-teman ya. Tag ya. Tag ke gua, tag ke Sarung Ardan. Insya Allah. YouTube Zahid Samosir guys. YouTube Zahid Samosir. Ramadan Rehab. Ramadan Rehab. Jadi ini taruh di mana nih? Bawah aja. Di bawah. Iya. Nah, kan juga ya ngonten segala macam lah ya. Di antaranya juga anak
mempromosikan travel segala macam lainnya. Sekarang kan tadi kan kita udah selesai ngebahas itu kan yang itu saat Ana tadi apa namanya? Gimana kita nggak usah kita hiraukan aja gitu orang-orang yang menghubung-hubungkan cocok logi dengan agama, jual agama gitu kan. Yang nggak bisa memisahkan antara uang dengan profesi dan jasa dan jual metode dan lain-lainnya. Tapi kan sekarang akhirnya banyak banget model bisnis baru ya, kayak pengajian yang berbayar misal gitu saat. Yang di hotel mewah gitu kan, iklannya di mana-mana ya kan. Lu mancing-mancing nih. Enggak, maksudnya Apa maksudnya? Isinya bagus gitu. Ada yang bagus, ada yang bagus banget. Ya, bahasanya gitu kali ya. Tapi Sat, yang Ana pengen tahu itu adakah limit atau batasan dalam fikih gitu? Dalam kita boleh mengambil profit dari apa-apa yang berbau agama. Misal travel, kalau Ana biasanya nanya ke siapapun syekh atau apa, dijawabnya ini kan ibadah maliyah gitu. Makanya ketika itu ibadah maliyah bahasa Sat ya berarti ya. Kalau ibadah yang butuh kemampuan, maka kita kan juga harus ada apa namanya Timbal balik. pesawat segala macam, Bang kan juga orang umroh lah ya. Harus ada profit lah, kalau enggak kita nggak bisa ngurusin orang kan gitu bahasanya kan. Ada nggak sih Sat batasan fikihnya gitu? Apa sih yang boleh kita profitkan? Kalau umroh kan Ana juga dibilang wah jual agama nih gitu, ngomongin umroh terus gitu kan. Wah orang jual haji nih gitu, jadinya apa namanya lah ini kan emang ibadah yang emang ada uangnya gitu kan. Emang kalau nggak mampu ya nggak usah beli dari kita gitu istilahnya. Nggak usah berangkat sama sekali, nggak usah sempurnakan rukun gitu kan. Adakah limitnya Sat gitu? Jadi kayak kalau Ana ngobrol sama orang pengajian yang berbayar segala macam, oh ini kita untuk mensejahterakan fotografer supaya mereka nggak foto model-model yang berpakaian terbuka gitu kan. Jadi fotonya untuk menyebarkan footage dakwah. Editor yang biasa tadinya editor DJ, jadinya taubat nasuha. Jadi bisa berpenghasilan dari acara-acara. Terus juga ada yang berdalih juga orang kaya kan juga butuh pengajian. Mereka nggak suka pengajian gabung sama orang lain misalnya gitu kan. Walaupun ada perkataan jangan mendekati orang kaya juga ya. Tapi istilahnya kita jadi kayak apa menjual fasilitas dan lain-lainnya. Adakah batasan untuk apa sih yang kita boleh, atau kayak kalau udah di level ini nggak boleh, ini harus ikhlas lillahi ta'ala, harus gratis gitu. Mungkin agak susah juga pertanyaan. Operasional gimana tuh? Iya. Ya jadi sebenarnya begini, mengambil profitnya sih Sat, kita ngomongin. hal yang terkait dengan ibadah dan selain ibadah itu kan jelas. Iya. Makanya di fikih itu kan ada dibagi 4 ya. Ada fikih ibadah, ada fikih terkait dengan pernikahan, apa yang terikat dengannya. Kemudian ada fikih terkait dengan muamalah. Terus ada fikih terkait dengan masalah aqdiyah, qadha, hukum-hukum, ya kan? Jadi sebenarnya itu jelas ininya, irisannya itu juga jelas. Jadi yang masuk di bab muamalah yang mana, bab ibadah yang mana. Kalau ibadah kan nggak boleh dia masuk di situ ranah dunia. Ada hal-hal yang terkait dengan ibadah, sebab dituntut padanya keikhlasan. Tapi kalau di dalam bab muamalah itu asalnya mubah, dia diperbolehkan. Nah, di situ aja di cara membedakannya aja. Seperti tadi saya bilang ya, kayak membaca Al-Quran tadi. Iya. Jadi jangan dilihat pada Al-Qurannya. Al-Quran itu memang bukan itu yang tapi Jual jasa metode jasa dia kadang-kadang. membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu kan jasa namanya. Iya. Ya, padahal yang seperti itu kan masuk di dalam mubah. Ya, dan dibolehkan di dalam syariat. Sama kalau seorang guru duduk, dia mengajar misalnya, kemudian dari mengajarnya dia mendapatkan hasil dari situ, atau dia diberi, atau ada juala untuknya, itu kan hal yang diperbolehkan, tidak dilarang gitu. Ya cuman memang ada etika dan adab-adab. Nah itu dijaga terkait dengan ilmu. Nah etika dan adab itulah yang kadang di situ yang sebenarnya mencerminkan juga penempatan seorang itu, menempatkan ilmu pada tempatnya, kapan dia memberi ilmu, mengesankan bahwa dia ini betul-betul menyandang ilmu. Ya, etika dan adab-adab inilah yang menyebabkan orang itu akan bisa membedakan bahwa ini orang orientasinya ke akhirat, orientasinya ke ilmu, atau orientasinya ke dunia. Kan dari etika dan adab itu juga Condong kemana juga ya, gitu. condongnya kemana. Jadi ada hal-hal yang kita juga maklum ya, bahwa sebagian kawan-kawan itu kadang berinisiatif, ini kita mau berdiri sendiri, ingin berjalan sendiri, apa segala macam, tapi akhirnya kayak cenderung memberatkan orang di dalam belajar, atau cenderung kayaknya ini kalau pengajian yang masuk di sini hanya orang berduit aja,
tidak berduit tak boleh menerima ilmu. Ini hal-hal yang seperti ini kan jadi dampak negatif ya, harus dia hilangkan. Ya, jadi ketika dia masuk ke dalam sesuatu, dia posisikan dirinya dengan etika dan adab ilmu. Jadi kalau dia jaga dan dia pelihara etika adab ilmu, insya Allah akan aman itu. Cuman yang menjadi masalah kan kita ini banyak dari kita nggak mengukur etika dan adab ilmu, tapi yang diukur orang pandangannya apa, itu yang menjadi masalah. Ya, jadi bergantungan sama omongan orang aja. Ya, jadi kemauan orang, ininya orang diikuti seleranya, tapi etika dan adab ilmunya malah kadang tidak tidak diperhatikan, malah diabaikan gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Etika dan adab ilmu itu kan banyak di posisinya. Ya, padahal seorang pengajar ilmu, dari ciri dia tahu ilmu, ketika dia selalu meyakini bahwa ilmu yang dia pelajari itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, itu cirinya. Nah, itu ciri itu etika itu harus menjadi pembawaannya, harus ada prinsip yang kelihatan dari kehidupannya begitu. Ya, barakallahu fikum. Masyaallah, Allah ya barik. Aneh kenyang sebelum buka. Wah. Batal nggak Zat? Waduh, daging semua berarti isinya. Insya Allah. Protein. Semoga Allah berkahi ilmunya Ustaz Zul. Barakallahu fikum Ustaz. Allah ya barik. Mungkin ada mau ditutup dengan nasihat buat saya pribadi, untuk mungkin Zahid juga Ustaz dan kawan-kawan lagi nonton. Langsung ditutup sekalian, monggo Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Kita di tiap kali akhir dari pertemuan ada hal yang menata jiwa kita ambil dari pembicaraan yang dibahas di podcast kita ini. Jadi kalau bicara masalah zuhud ya, ini kan zuhud ini pintu ibadah besar sekali, dan dia jenjang ubudiyah itu disebutkan oleh para ulama, dibahas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Dan zuhud itu seperti yang disinggung tadi ya, itu bukan terkait dengan orang kaya, miskin dan seterusnya. Karena zuhud itu adalah seorang itu meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakannya di akhirat. Itu yang namanya zuhud. Dan segala hal yang bisa membahayakannya di akhirat, begitu dia tinggalkan, itu dikatakan orang yang paling zuhud. Jadi dia bukan kaitannya dengan masalah harta. Karena itu saya dengar dari seorang syekh ya, ada seorang yang dia punya saudara. Saudaranya ini bisa dibilang orang yang berilmu gitu. Dia duduk mengajar tapi miskin gitu. Dia kirim surat ke saudaranya yang lain di kota lain, melalui muridnya akan pergi haji. Nah, saudaranya di kota lain ini ternyata orang kaya. Jadi pergi ke kota itu nggak ketemu, akhirnya pergi haji dulu. Begitu balik haji singgah di rumah saudaranya. Itu masuk rumahnya, Masya Allah, luar biasa. Iya. Terus begitu dia datang dengan kendaraan mewah sekali. Terus dia serahkanlah surat saudaranya. Terus dia baca suratnya. Dia cuma bilang kepada yang bawa surat, muridnya ini, sampaikan kepada saudara saya bahwa dia masih kayak dulu, belum bisa zuhud. Dunia itu masih di hatinya. Ini muridnya ini heran-heran dia. Ini orang guru saya ini miskin gitu ya, sedangkan kamu kaya raya kayak gini, kamu ajari lagi guru saya zuhud gitu. Jadi pulanglah dia ke negeri ya, karena ucapannya itu dianggap tidak terlalu berarti gitu. Jadi dia juga gak datang ke gurunya kabar gembira saya sudah jumpa. Tapi akhirnya gurunya nanya, kamu ketemu gak saudara saya? Katanya ketemu. Terus dia bilang apa? Disampaikanlah ucapannya tadi. Persis. Kata saudaranya, betul, saudara saya itu benar. Saudara itu benar. Jadi jangan dilihat bahwa seorang itu zuhud itu dari harta, penampilan. Bukan itu permainan di zuhud. Zuhud itu adalah seorang yang meninggalkan apa yang membahayakannya di akhirat. Ya mungkin aja dari saudaranya ini dia sadar bahwa pada dirinya itu masih ada mungkin ambisi terhadap harta lebih besar daripada orang kaya misalnya. Ya cuman Allah belum takdirkan aja untuk dia. Dan itu hal-hal yang seperti ini dia cari tapi membahayakan akhiratnya. Ya kan? Enggak sholat atau sholat akhir waktu. Kadang ada sebagian seperti itu ya. Dia mengajar ini tapi subhanallah kalau sudah ada kegiatan dunia, sibuknya dengan urusan dunia sallallahu alaihi wasallam ya,
kemudian kadang menyerempet kepada hal-hal yang diharamkan, boleh atas dasar ini darurat apa segala macam. Nah, ini kan sudah keluar dari jalur zuhud sebenarnya. Padahal niat asalnya bagus. Saya mencari nafkah agar supaya saya bisa bisa mengajar gitu, bisa fokus ibadah. Tapi ternyata enggak. Ya. Wallahu taala alam. Masya Barakallahu Allah. fikum, Ustaz. Jazakallah khair. Mubarakallah fikum Ustaz Zul Zahid Samosir udah memberikan insight yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi di programnya Takjil setiap hari di bulan Ramadan ya. Nah, tayangnya setiap sore. Jadi nemenin ngabuburit. Buka puasa. Oh iya dong, buka puasa menuju ke sana gitu kan di jam 4 sore setiap hari kan. Oke. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.